Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafis Wicaksono dengan NPM 194111177. Kelas Manajemen 22B dengan dosen pengampu Bapak Ade Chandra SMMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kita, yaitu modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, perlu memastikan beberapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis, sehingga menjadi pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaannya. Misalkan kas, saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nantinya modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli Jumingan, modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan hutang lancar dibagi pasifa lancar. Selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uang tunai atau kas. Modal kerja paling liquid yang bisa digunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Yang kedua ada persediaan. Barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Yang ketiga ada piutang. Modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Yang keempat ada hutang usaha. Hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Yang kelima ada biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam ada investasi jangka pendek. Selanjutnya ada fungsi modal kerja, stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi kelancaran efisiensi operasional suatu perusahaan, atau semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Yaitu, yang pertama ada keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang kedua ada memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Yang ketiga ada melunasi semua kewajiban sesuai dengan tanggal waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga seperti utang dan pinjaman bank. Yang keempat itu ada memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Yang terakhir ada membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal
perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Selanjutnya ada cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam peningkatan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perhitungan modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah modal kerja kotor sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah persediaan barang ditambah piutang. Jadi modal kerja kotor sama dengan 500 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta. Totalnya adalah 900 juta. Jadi modal kerja kotor atau gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Selanjutnya ada perhitungan modal kerja bersih atau net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total utang jangka pendek atau liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta. Dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Yaitu rumusnya ada modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang liabilitas lancar. Yaitu 900 juta dikurang utang usaha ditambah biaya yang harus dibayarkan. Jadi modal bersihnya 900 juta dikurang 100 juta ditambah 70 juta. Jadinya 900 juta dikurang 170 juta. Totalnya 730 juta. Jadi modal bersih atau net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Itu dia penjelasan mengenai pengertian modal kerja dan bagaimana cara menghitungnya. Kesimpulannya, setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari. Kemudian, dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk kas dengan nilai yang lebih tinggi. Dari kas itu dikeluarkan investasi ini lah yang dibutuhkan dalam perusahaan. Karena sifatnya yang sangat fleksibel sehingga mampu untuk menyesuaikan nilai barang terhadap gejolak pasar yang kian naik, kian menurun. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Bila saya ada salah, saya minta maaf. Dan presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.